Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan tanya saran dari masing-masing narsum. Pak Kiai, apa saran Bapak untuk orang tua yang akan mengirim anaknya ke pesantren? Apakah harus memilih keamanan gedungnya yang bagus atau gimana? Bahwa kejadian ini memang kita melihat satu, pemerintah mudah-mudahan hadir di sini ya, dalam konteks pesantren ya, yang memang berdirinya adalah dari masyarakat kecil gitu. Ya, ya. Alhamdulillah kalau memang nanti ke depan mau bangun, pengawasnya juga atau bahkan konsultannya dari pemerintah gitu, Ya. wong masyarakat itu gotong royong membangun kok. Maka pemerintahnya juga ikut gotong royong untuk mengawasi dan untuk memberikan konsultas atau apapun. Mestinya kedepannya itu bisa begitu. Sehingga bangunannya bisa kuat-kuat. Jadi Bapak berpendapat nggak bolehlah terlalu keras kepada pendekatannya, tidak boleh terlalu keras. Pendekatannya pendekatan membangun ya. Membangun. Pendekatannya memperbaiki. Ya, ini warga ya, menengah ke bawah. Pendekatannya membangun dan pendekatannya memperbaiki. Itu satu. Bagi masyarakat, ya kita biasa saja, wong faktanya 42.000 ada santrinya yang sekitar 12-an juta. 12-an juta? Iya, Waduh. santrinya. Maka ketika demikian, dan saya yakin kita mau ke pesantren itu bahkan nggak ngelihat itu bangunannya kayak apa. Tidak melihat itu. Tidak terlalu melihat bangunannya. Namanya yang dilihat. Bahwa hasilnya dari pesantren itu rata-rata, oh ini keluaran dari sini ahlinya, ahli ini alim-alim biasanya. Maka sesuai keinginan orang tua saya, anak saya biar ahli ini, anak saya biar ahli ini. Itu ada. Jadi melihat reputasi lah ya. Reputasi biasanya. Oke, terima kasih. Pak Abidin, ada saran Bapak terakhir untuk pada keluarga korban dan juga untuk masyarakat yang mengirim anaknya pesantren? Saya kira kalau soal di Komisi 8 ya, masih ada, khususnya sekarang kita berkonsentrasi untuk bagaimana Kementerian Agama memastikan ke depan itu ada sinergi dengan kementerian yang lain. Misalkan untuk pembangunan perlu ditinjau ulang keseluruhan dari pondok pesantren itu, dan pemerintah harus hadir bagaimana caranya agar para santri itu merasa aman di pondok pesantren dengan konstruksi bangunan yang sudah ada pengawasan dari pemerintah dan juga Kementerian Agama ya secara berkala untuk tidak aja karena kejadian ini lalu bergegas ya mengatasi kebuntuan yang ada sekarang, tapi secara terus-menerus harus dilakukan secara berkala melihat dari pondok pesantren seluruh Indonesia, karena pondok pesantren itu dibangun berdasarkan partisipasi dari masyarakat dan donasi. Jadi bisa jadi dalam IMB-nya itu tidak secara keseluruhan dibangun untuk dalam pembangunan yang berkelanjutan gitu kan. Nah, misalkan dengan tingkat 5 langsung selesai jadi, nggak mungkin itu. Pondok pesantren kita memang sangat khas ya, melakukan dari donasi dari masyarakat. Nah, pemerintah bagaimana memberikan edukasi kepada pondok pesantren dan kepada masyarakat agar santri-santri yang di pondok pesantren yang ada sekarang merasa aman. Terima kasih Pak Abidin. Pak Buji, apa saran Bapak di segmen terakhir ini dari segi arsitek bangunan, keamanan? Ya, terima kasih Pak Otman. Jadi sekali lagi kami juga memahami permasalahan yang ada di pondok pesantren yang dahulu mungkin cuma 1-2 lantai selesai. 1-2 lantai selesai dan lahannya masih cukup banyak dan luas. Nah, untuk kasus yang di pondok pesantren Buduran Al-Qasim ini, itu karena pertumbuhan yang nyantri atau yang akan mondok di situ itu cukup besar dan lahan yang tersedia juga sudah mulai terbatas, maka terlihat bahwa apa yang terjadi di lapangan itu pembangunannya sudah tidak bisa cuma 2 lantai, sehingga banyak sekali bangunan-bangunan existing yang ada di sekitar lokasi ambruknya itu merupakan bangunan tumbuh yang rata-rata dulu
dibangun cuma 2 lantai, sekarang sudah ada yang 4, 5, dan 6 lantai. Nah ini tentunya seharusnya sudah selayaknya kalau membangun seperti itu, gedung lebih dari 2 lantai harus mengikuti aturan teknis yang cukup ketat. Dan undang-undang bangunan gedung dan undang-undang jasa Pemda konstruksi. harus proaktif atau gimana? Pemda harus proaktif untuk mengawasi? itu, karena undang-undang sudah menyatakan itu, pemerintah daerah sudah mempunyai instrumen untuk memberikan perizinan teknis pada bangunan-bangunan baru yang sudah menyangkut bangunan cukup tinggi ya, bangunan bertingkat. Dan itu ada persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang harus diikuti. Ini kita juga ITS juga sudah berkali-kali membantu pada beberapa pondok pesantren untuk melakukan perencanaan yang baik menurut kaedah teknis pada beberapa lokasi pondok pesantren yang sudah meminta kepada kami, dan itu gratis. Nanti kemudian dengan imbauan Presiden kami juga menyikapi itu. Monggo silakan pondok pesantren yang belum memiliki atau ingin merencanakan membangun gedung-gedung yang baru dengan jumlah lantai lebih dari 2, silakan datang ke kami berikan konsultasi gratis untuk bisa membuat perencanaan yang baik dan benar. Pemerintah daerah juga saya kira akan turut untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Pak Muji. Ya, Pak Jamin Ginting. Ini kan hubungan keakraban, hubungan batin antara orang tua dan pimpinan pesantren mungkin nggak bisa diterapkan langsung gugat lapor pidana. Bagaimana menurut Anda? Karena ini kan masyarakat karena keakraban gitu loh. Iya. Ini ada kekhususan juga ya, tapi kalau kita biarkan ini seperti begini, ada pengecualian, justru ini akan berbahaya nantinya menurut saya. Ya. Jadi kalau orang pemerintah pun nggak bisa masuk ke pesantren untuk bisa melakukan pengawasan, atau pihak Pemda juga nggak bisa masuk karena kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan kegiatan di sana, sehingga nanti ini menjadi suatu paradigma baru yang bisa membuat pesantren ya lalai atau lupa untuk bisa dikoreksi. Jadi Anda setuju, Anda menyarankan agar Kapolda Jawa Timur proaktif untuk mulai menyelidiki, begitu? Tadi sudah disampaikan ahli konstruksi, kalau tadinya masih berpikir tradisional seperti dulu, mungkin nggak ada masalah karena cuma sampai 2 lantai. Tapi sekarang pesantren sudah mulai 3, 4, 5 yang harus patuh terhadap undang-undang konstruksi. Nah itu yang menurut saya, yang ketidakpatuhan itulah untuk memberikan efek jera harus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi gitu. Maksud saya khusus kasus Ponpes di Sidoarjo ini, apakah Anda menyarankan Kapolda Jawa Timur proaktif menyelidiki? Saya kira harus diselidiki biar tahu di mana sisi kelalaiannya. Apakah nanti akan ditindaklanjuti dengan ke pengadilan, pembidanaan lain, itu terserah pelaksanaannya, tapi paling tidak sudah ada upaya untuk menemukan terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kecelakaan ini, begitu. Oke, itulah saran dari Pak Profesor Hukum kita, perlu ada contoh pembelajaran. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber, dan jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV. Silakan Pak. Ayo Pak Haji. Oke. Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.